Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Dan semoga urusan kita diberi kelancaran ya Mas Wahyu. Amin. Amin. Nah, kemarin kan kita bahas tentang ziarah kubur, ziarah ke punden, ke makam orang tua kita dan juga ke wali ya Mas Wahyu. Nah sekarang kalau di kepercayaan saya nih Mas Wahyu, setelah kita mati pasti ada ini Mas Wahyu, siksa kubur Mas Wahyu. Itu benar atau tidak ya Mas Wahyu, menurut sudut pandang Mas Wahyu secara pribadi? Sampai ada yang mencoba merekam di kubur sendiri untuk membuktikan benar atau tidaknya Mas Wahyu tentang siksa kubur itu ya? Iya Mas Wahyu. Ini kan kita bicara tentang siksa kubur ini tentu berhubungan dengan keyakinan ya, berhubungan erat dengan setiap agama tentunya ada suratannya sendiri-sendiri ya Mas saya ya. Tapi kalau dari sudut pandang saya secara pribadi berdasarkan pemahaman saya, sekali lagi saya berguru tidak kepada siapa-siapa, tapi saya berguru kepada pribadi saya sendiri, yang mana saya berusaha untuk memahami, mempelajari apa yang ada di dalam pribadi saya, sehingga saya bisa menilai dari sudut pandang saya secara pribadi itu bahwasanya hidup kita ini hanya ada dua, yang satu hubungan dengan duniawi, yang satu berhubungan dengan ilahi, hanya itu saja. Jadi tentunya tidak bisa juga bahwa sudut pandang saya ini seolah-olah adalah yang paling benar, ya belum tentu juga. Makanya monggo silahkan kita sama-sama belajar aja intinya ya, sama-sama belajar, tidak untuk saling menyalahkan, tidak untuk saling merasa bahwa yang tak percaya, yang tak yakini ini adalah yang paling benar sendiri. Tentunya tidak seperti itu. Jadi di sini kita betul-betul sama-sama belajar. Kalaupun ada yang tidak cocok atau tidak berkenan, ya kita bisanya cuma minta maaf ya, sekali lagi monggo kita saling belajar aja. Nah kembali ke apa yang Mas Yahya tanyakan barusan tentang siksa kubur ya Mas Yahya. Iya memang ini pemahaman yang memang perlu digali, perlu dikaji, yang mana sampai banyak sekali teman-teman kita, saudara kita itu sampai apa ya istilah berusaha untuk membuktikan ya. Seperti yang katanya Mas Yahya tadi ya, sampai gali kubur sendiri, terus dikubur hidup-hidup ya, bukan dikubur langsung tanah enggak, tapi ada ruang di dalamnya, terus dikasih kamera lah ya. Dikasih intinya untuk merekam lah, dikasih alat untuk merekam agar mengetahui. Nah kalau saya tidak menyalahkan cara-cara seperti itu kan bagian daripada rasa penasaran. Akan tetapi jangan sampai itu dibumbui, jangan sampai nanti nggak sesuai dengan kenyataannya gitu loh Mas Yahya. Istilahnya apa ya, jadi pembodohan kan, jadi apa ya istilahnya, hal yang belum kita ketahui, belum benar-benar kita pahami, nantinya justru akan menimbulkan rasa ketakutan dari kita, dari teman-teman, dari saudara-saudara kita yang awam, yang tidak paham tentang itu gitu loh, tentang siksa kubur dan lain sebagainya. Jadi kalau saya secara pribadi begini, ya kalau kita ini dikasih hidup pastinya kan kita akan mati, udah jelas itu. Manusia hidup itu tujuannya cuma satu ya mati, itu cuman itu aja. Ya, ketika kita mati, balik lagi kedua unsur kehidupan kita, ada unsur jasmani, ada unsur rohani ini tadi, yang mana separuh atau 50% daripada kehidupan kita itu bersifat manusiawi atau duniawi ya. Nah yang separuh, yang 50%-nya kehidupan kita ini bersifat ilahi atau bersifat roh gitu loh. Jadi ya tentunya yang jasmani akan kembali ke unsur duniawi, unsur manusiawinya ya, sesuai dengan prosesnya, makanya kita dimakamkan ya. Lah yang rohani ya akan kembali ke yang punya, ke sumbernya, ke siapa itu ya, tentunya ke Gusti Allah,
ke Tuhan yang Maha Kuasa, kan begitu. Ya. Nah, kalau ditanya siksa kuburnya bagaimana? Katanya kan kita nanti didatangi malaikat dan kita dipertanyakan semua, ya, kita harus mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita, perbuatan kita, bahkan agama kita dan lain sebagainya, itu ditanyakan semuanya. Kalau saya menjawab itu benar, saya salah karena saya juga tidak tahu kebenarannya. Kita hanya berpegang terhadap kitab suci kita masing-masing, yang tentunya setiap agama ini mempunyai kitab suci masing-masing, tentunya mempunyai suratan masing-masing, ya Mas Yahya ya. Tentunya saya tidak bisa menjawab itu benar atau salah. Akan tetapi secara pribadi saya hanya bisa menjawab bahwa saya belum tahu kebenarannya, dan saya juga tidak bisa menyalahkan di mana salahnya. Atau benar atau tidaknya itu kita sama-sama tidak tahu. Hanya kalau secara pribadi menurut saya ada yang menurut saya secara pribadi, sekali lagi menurut saya secara pribadi, menurut pemahaman saya, menurut yang saya pelajari di dalam kehidupan pribadi saya, menurut saya tidak ada. Menurut saya. berarti setelah kematian jasmani kita, ya mungkin Mas Wahyu bisa jelasin jasmani kita kemana dan rohnya kemana? Tentunya begini, sebelum kita membicarakan tentang kembalinya dua unsur di dalam kehidupan manusia ini tadi, tentunya saya ingin masuk lagi ke tentang siksa kubur ini tadi. Kalaupun kita mau berdebat, yang jelas pasti akan jadi debat kusir yang tidak akan ada ujung pangkalnya, karena kita sama-sama tidak tahu. Kalaupun disuratkan siapa yang pernah mengalami, kita juga tidak bisa langsung bertanya kepada sumbernya, karena pasti yang dulu bercerita atau bersaksi pernah mengalami hal demikian juga kita tidak bisa. Bagaimana kita membuktikannya? Sama halnya dengan Tuhan atau Gusti Allah. Tuhan itu ada, Gusti Allah itu ada. Tapi kalau ditanya Tuhan itu bertempat di mana, ya mungkin setiap orang punya keyakinan dan kepercayaan masing-masing yang berbeda-beda tentunya. Iya, betul kan? Betul. Nah, makanya kembali ke tentang siksa kubur itu tadi, bahwasanya siapa nanti yang tahu ya yang sudah mengalami. Tapi saya tidak mau terjebak di sana. Saya berusaha untuk mendalaminya di dalam kehidupan pribadi saya. Dengan cara apa tentunya? Kan di siksa kubur itu katanya semuanya ditanyakan, mulai dari kita lahir sampai kita kembali ke kematian itu tadi kan ditanyakan Mas Yahya. Amal, perbuatan, dan semua yang kita jalani di dalam mengarungi kehidupan itu semuanya ditanyakan. Tentunya saya punya pemahaman begini, bahwasanya kita hidup ini, yang tahu tentang pribadinya Mas Wahyu, yang tahu tentang pribadinya Mas Yahya, siapa? Ya Mas Wahyu sendiri, ya Mas Yahya sendiri, kan begitu. Jadi ini secara logik saja, tidak usah ditanyakan, kita tahu sendiri. Saya kasih contoh begini. Kalau kita berbuat baik, berbuat buruk itu kan pasti dicatat oleh malaikat. Ya, saya tidak bicara tentang malaikatnya, tapi saya berbicara tentang pribadi saya. Tentunya ketika saya berbuat baik, berbuat buruk, melakukan apapun, bahkan yang saya sembunyikan sekalipun di dalam pribadi saya, siapa yang tahu? Saya sendiri, tidak ada orang lain. Misal saya mencuri barang punyanya Mas Yahya tidak tahu. Yang mencuri itu saya, barangnya tak bawa, Mas Yahya tidak tahu. Bahkan seumur hidup mungkin Mas Yahya tidak akan pernah tahu, karena saking pinternya saya. Akan tetapi saya seumur hidup pula saya tidak akan pernah bisa berbohong terhadap diri saya sendiri, bahwasanya saya itu loh sudah mencuri barangnya Mas Yahya. Itu tidak bisa dipungkiri. Kita melakukan kesalahan apapun di dalam kehidupan kita, biarpun orang lain ini nggak pernah tahu, kita itu nggak pernah nggak merasakan itu. Kita akan senantiasa merasakan, ya itulah siksanya. Jadi ketika kita mengalami hidup yang luar biasa susah, yang luar biasa tidak enak, yang luar biasa menyiksa di dalam hidup kita, ya itulah siksanya. Gitu loh Mas Yahya. Paham, Mas. Jadi apa ya, memang agak susah ya kalau
misalkan tanya langsung masih oke lah, saya bisa jelaskan itu. Tapi di dalam menyampaikan seperti ini kita juga bisa harus bisa saling menjaga ya Mas ya, di mana kita sangat menghargai kepercayaan dan keyakinan daripada teman-teman saudara-saudara semua, agar kita sama-sama belajar. Sekali lagi kita sama-sama belajar. Makanya kalau Mas saya tanyakan itu tadi ke saya secara pribadi tegaskan bahwasanya tidak ada siksa yang seperti ya kepercayaan atau keyakinan teman-teman yang lain ya, mungkin ya berbeda ya. Mohon maaf, sekali lagi kita sama-sama belajar tentunya. Buat saya secara pribadi tidak ada, karena apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita jalani, apapun yang sudah kita torehkan di dalam buku kehidupan kita, semua yang sudah kita catat di dalam buku kehidupan kita, itu tentunya ya kita pribadi yang mempertanggungjawabkan. Jadi tidak usah dibahas, oh nanti ditanya ini, disiksa ini. Masih hidup aja loh, kita sudah ditanya semua itu, kita sudah dimintai pertanggungjawaban semuanya. Atas dasar apa? Ya itu tadi, kalau saya melakukan hal buruk, nggak usah mbok seneni, kamu nggak tahu, nggak usah mbok arani saya mencuri, nggak usahlah kamu sampaikan itu ke saya sendiri loh sudah merasakan. Apa itu nggak tersiksa sudah saya membohongi sampean, saya ngakali sampean, nggak usah sampean ngomong sama saya, sampean tetap baik sama saya, tapi saya lo merasa bersalah. Bener enggak? Bener. Gitu loh Mas ya. Jadi sekali lagi kita nggak mau berdebat tentang itu, monggo silahkan sesuai dengan kepercayaannya, dengan keyakinannya masing-masing. Nah tentunya apakah itu salah, tergantung sudut pandangnya tentang siksa di dalam kubur ini tadi. Kalau dari sudut pandang yang positif tentunya akan baik. Karena apa? Kita jadi belajar nih, agar kita senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam menjalani kehidupan ini. Itu kan positif. Nah, akan tetapi jika kita pandangnya dari sudut pandang yang negatif, jadi menjadi sebuah rasa ketakutan yang berlebihan. Oh nanti aku begini, nanti aku begitu. Padahal sudah jelas sekali bahwa hidup ini ada dua unsur. Duniawi ya duniawi sudah. Kalau mati, nanti itu duniawinya sudah ditinggalkan. Gitu loh. Jasmani kita ini akan jadi bangkai, sudah. Hilang semua tentang semuanya ya, mau keluarga, mau harta benda, apapun yang kita punya di dunia ini ya akan kita tinggalkan. Lah, yang perlu dijaga adalah apa? Ya rohaninya ini tadi, yang bersifat ilahi ini tadi, yang mana ketika kita meninggal pastinya dia akan kembali ke sumbernya, kembali ke yang punya. Itu yang harus kita jaga, supaya apa? Ya supaya kita bisa kembali ke yang punya, nggak nyangsang, nggak nyasar gitu loh Mas ya. Itu yang terpenting. Tetap poinnya ya tetap dua hal itu yang harus senantiasa dijaga. Oke. Jadi untuk teman-teman kembali lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Tapi ada hal positif dari kepercayaan ini. Misal kalau di saya kan pasti setelah kematian ada sisa kubur kalau di kepercayaan saya Mas Wahyu. Jadi kita semakin hati-hati untuk berbuat buruk, kita harus mikir-mikir ya. Ya harus kita harus mempertimbangkan semua itu, untung ruginya ketika kita melakukan hal baik, ketika kita melakukan hal buruk, ya itu akan menjadi pertimbangan dan pelajaran yang sangat berharga sekali ya. Jadi tidak serta-merta bahwasanya kita menyampaikan oh siksa kubur itu tidak ada begini begitu, terus tiba-tiba teman-teman merasa bahwasanya itu semua tidak penting. Tidak, itu penting juga. Ya, untuk apa ya? Itu tadi untuk introspeksi, untuk kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Ya kuncinya kalau dari saya secara pribadi, tidak usah dibikin ribet yang aduh aku nanti masuk neraka, aku nanti disiksa dan lain sebagainya karena perbuatanku. Tidak usah. Pelajari hanya dua unsur di dalam kehidupan manusia. Ya, yang satu unsur duniawi. Sudah jelas sekali. Kalau kamu kepingin dunia ini baik kepada kamu, lakukan yang terbaik kepada dunia ini. Dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dengan hewan, dengan semuanya. Isi daripada dunia ini, isi daripada alam semesta ini. Nah, kalau kamu ingin dibaiki oleh Yang Maha Kuasa, dibaiki oleh Ilahi, dibaiki oleh Gusti Allah, dibaiki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ya lakukan yang terbaik untuk Tuhan juga. Itu bersifat roh.
Gitu loh Mas Yahya ya. Itu saja mungkin Mas Yahya. Jadi teruslah berbuat baik ya teman-teman. Ya harus berbuat baik, intinya seimbang saja ya, karena ya kita juga tidak bisa sepenuhnya kita senantiasa melakukan hal baik, karena kita pun tercipta juga dari hal yang buruk Mas Yahya ya, jangan salah. Nanti kita bahas di Oke. segmen yang berikutnya lah. Oke, semoga penjelasan dari Mas Wahyu tadi bermanfaat untuk kita semua ya Mas Wahyu. Insya Allah, amin. Mungkin langsung kita kasih salam ya Mas. Boleh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.